Natal adalah hari yang penuh kehangatan dan kegembiraan untuk Leslie Ann Downey yang berusia 10 tahun. 2 minggu sebelum Natal, ayahnya mengajak bertemu Santa Claus yang akan mengabulkan keinginannya karena setahun ini dia sudah menjadi anak yang baik. Natal pagi itu, Leslie membuka hadiah Natalnya dan membawanya ke gereja untuk meminta pemberkatan. Di malam Natal 1964, di tempat yang lain, Myra dan Brady merencanakan pembunuhan di hari tinju. Mereka menjadi lebih berani dan berencana melakukan pembunuhan di rumah nenek Myra. Sehari setelah Natal, hari tinju dirayakan. Myra mengantarkan neneknya ke rumah pamannya dan Brady di rumah mempersiapkan studio foto dadakannya. Seperti biasa, sebelum beroperasi, Myra memakai wig hitam dan bandana dan memarkir mobilnya di jalan yang sepi dekat dengan pasar malam Silcock Londa. Jam 4 sore, Leslie memakai jaketnya dan berlari menuju rumah sahabatnya Linda Clark. Mereka akan mengunjungi pasar malam dan pulang jam 5 sore. Jam 5 sore tiba, Leslie sudah kehabisan uang dan mereka memutuskan untuk pulang. Saat berjalan pulang, tiba-tiba Leslie menghentikan langkahnya dan berlari kembali ke pasar malam. Leslie terpana melihat permainan pembongkar dan dia tidak menyadari ada 2 pasang mata yang terus mengawasi gerak-geriknya. Setelah sepi, Myra dan Brady mendekati Leslie sambil membawa tumpukan kardus. Berpura-pura kelelahan, Myra meminta bantuan Leslie dan menjanjikan hadiah bila ia mau membantunya. Saat Leslie sudah duduk di kursi penumpang sebelah Myra, mereka mengatur kardus-kardus itu mengelilingi Leslie, menutupi pandangannya dari jalan. Sesampainya di rumah, Brady naik terlebih dahulu ke kamar mereka di lantai 2. Sedangkan Myra meminta Leslie untuk membawa kardus mengikuti Brady. Tak lama kemudian, terdengar suara Leslie berteriak saat Brady memaksa Leslie membuka jaketnya. Jam-jam terakhir Leslie diabadikan oleh Brady dan Myra dalam rekaman suara yang kemudian akan menjadi barang bukti yang melempar Brady dan Myra ke penjara seumur hidup mereka. Dalam rekaman suara itu, terdengar Leslie memohon berkali-kali pada keduanya untuk berhenti mencekiknya, menyumpal mulutnya, menelanjanginya dan memfotonya. Ia menangis memohon belas kasihan keduanya dan meminta pada mereka membiarkan Leslie bertemu dengan ibunya. Myra kemudian memandikan Leslie setelah sesi fotonya berakhir. Ia kemudian menyuruhnya kembali ke kamar tidur. Kemudian ia menunggu di kamar mandi selama kurang lebih 20 menit. Dalam 20 menit itu, Leslie diperkosa dan dibunuh oleh Brady. Setelah semuanya usai, Myra kembali menyalakan air panas. Ia kemudian berjalan menuju kamar tidur. Ia melihat Leslie terbaring di ranjang dengan scarf masih terikat menutupi mulutnya, luka jeratan di lehernya, dan darah yang mengalir dari tubuhnya. Brady kemudian mengangkat Leslie ke kamar mandi dan Myra memandikan mayatnya. Brady membungkus tubuh Leslie dengan spray bersama dengan pakaiannya. Jam 8 malam, Brady memanggulnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Malam itu, tumpukan salju begitu tinggi dan membahayakan kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Myra, bagaimanapun, ia harus menjemput neneknya dari rumah pamannya. Tetapi Brady marah besar karena mereka sebenarnya membawa jenazah Leslie di mobil. Myra mengendarai mobil menuju rumah pamannya dan memberitahu mereka kalau ia tidak bisa membawa neneknya pulang karena jalanan yang berbahaya. Kembali ke rumah, Brady memanggul keluar jasad Leslie dari mobil dan meletakkannya di kamar Myra. Ia kemudian mencetak foto yang dia ambil selama memperkosa dan membunuh Leslie. Ia juga mendengarkan rekaman suara Leslie. Keduanya kemudian duduk di sofa di depan perapian. Esok harinya, Myra mengendarai ke Holland Brownell bersama Brady, membawa jasad Leslie dan menguburnya di Higher Wildcat Lawn, Senin 28 Desember sampai malam tahun baru. Koran lokal memuat berita hilangnya Leslie. 6.000 poster dan 700 flyer orang hilang disebarkan di kafe, bar, dan toko-toko. 6.000 orang diwawancarai oleh polisi. Leslie bukanlah korban terakhir Myra dan Brady, tapi ia adalah korban termuda mereka. Leslie kehilangan nyawanya di usia 10 tahun. Tapi siapa korban terakhir Myra dan Brady? Dan bagaimana mereka tertangkap? Ikuti cerita selanjutnya hanya di Cookies, channel kasus kriminal 10 menit.